Kenapa harus diluruskan gitu loh? Karena banyak orang-orang yang berpikir begitu gitu. Aku mau puasalah sebulan agar kankerku sembuh misalkan. Loh, kanker itu udah luar biasa parah gitu loh. Halo teman-teman sekalian, berjumpa lagi dengan saya Bang Seha. Ya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Ingat, disclaimer saya sampaikan di awal bahwa saya bukan dokter, bukan nakes. Jadi semua yang saya sampaikan hanya opini saya berdasarkan apa yang saya baca, apa yang saya pahami. Dan dulu saya kuliah di teknologi pangan dan sedikit banyak saya opini-opini saya juga berasal dari situ. Oke, boleh percaya boleh enggak. Ada komentar yang menarik teman-teman di salah satu video saya, katanya begini, Bang mau tanya apa benar kalau kita IF dan ingin mendapatkan manfaat yang besar dari auto paginya, kita nggak boleh terlalu banyak makan protein. Apa itu benar ya? Gitu. Jadi kata beliau, agar kita bisa merasakan manfaat dari auto pagi yang luar biasa, maka kita jangan terlalu banyak makan protein. Baik, ini saya jawab berdasarkan pengetahuan saya yang dangkal ya teman-teman. Yang pertama kita bahas dulu tentang definisi ya. Definisi dari auto pagi itu adalah tubuh kita bisa melakukan penyembuhan secara sendiri. Artinya seharusnya ketika kita bisa menciptakan tubuh kita sedemikian rupa, menciptakan kondisi di tubuh kita sedemikian rupa, maka auto pagi bisa berjalan dengan baik. Nah itu, jadi prosesnya seperti itu. Jadi definisinya secara singkat, auto pagi itu adalah proses penyembuhan diri sendiri, gitulah, tanpa obat atau tanpa bantuan dari luar. Jadi tubuh kita sudah dirancang dengan sangat baik, lalu tubuh kita bisa merecovery ya sel-sel yang rusak di dalam tubuh kita dengan sendirinya. Nah itulah yang disebut dengan auto pagi. Nah itu yang pertama definisi. Kemudian yang kedua, kapan auto pagi bisa berjalan? Nah gitu ya, kapan auto pagi bisa berjalan? Sebelum menjawab ini kita harus tahu bahwa sepengalaman saya, sepengetahuan saya, auto pagi itu terjadi ketika perut kita lapar. Oke? Jadi perut kita lapar. Jadi gini, mekanismenya itu seperti ini. Perut kita lapar. Kita nggak makan misalkan 16 jam, 18 jam atau 20 jam. Kita tidak makan dan tidak minum. Yang mengandung kalori, yang mengandung energi, yang mengandung nutrisi ke dalam tubuh kita, sehingga selama itu kita tidak makan, berbelasan jam itu kita tidak makan, maka kemudian kita menjadi lapar. Oke. Lapar itu tidak hanya terjadi pada kita sebagai individu, tapi lapar itu juga terjadi pada tahapan sel. Jadi dalam tubuh kita ini, tubuh kita yang sedemikian besar ini, itu kan terdiri dari organ terdiri dari jaringan terdiri dari sel dan seterusnya dan seterusnya. Nah, sel-sel ini ketika kita tidak masukin makanan belasan jam ke dalam tubuh kita, maka sel-selnya juga akan lapar. Ketika sel-sel ini lapar, maka dia akan menjadi kanibal, ya, akan menjadi kanibal. Lalu kemudian dengan kecerdasannya dia akan mencari di sekitarnya itu ada nggak sel-sel yang abnormal, sel-sel yang sudah mati, sel-sel yang sudah rusak. Maka kemudian sel-sel inilah yang akan dilahap oleh sel-sel yang lapar tadi. Nah gitu loh. Jadi kita bayangkan bahwa kita punya rumah kita ini sudah mau hancur, ya kan? Kemudian butuh sesuatu agar tidak bocor, butuh sesuatu agar jendelanya bisa tertutup. Lalu kita yang ada di rumah itu, ya, kemudian kita melihat kiri kanan, ada nggak rumah-rumah yang sudah rusak, yang sudah tidak dihuni oleh orang lain. Lalu kemudian, oh ada, kita datang ke sana, kita ambil bagian-bagiannya, kita ambil bahan-bahan tertentunya untuk ngebenerin rumah kita. Nah, anggap rumah tadi itu adalah sel gitu loh. Jadi ada sel yang lapar, ada sel yang butuh makanan, ada sel yang butuh ya sesuatu untuk membuat dia tetap hidup dengan baik. Akhirnya sel ini melirik kiri kanannya, depan belakang atas bawah, itu dicari ada nggak sel-sel yang sudah rusak, sudah mati atau sudah abnormal, itu dimakan oleh dia. Gitu. Nah ini proses auto pagi terjadi seperti itu ya. Nah bayangin teman-teman, seandainya ini terjadi setiap hari terus menerus ya kan, bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, maka ya seharusnya secara teori maka seharusnya tubuh kita nggak akan sakit gitu loh. Kenapa? Karena setiap ada sel yang rusak, auto pagi terjadi, sel yang rusak itu akan dimakan oleh sel yang sehat, lalu kemudian sel yang rusak itu akan digantikan lagi oleh sel yang baru. Nah ini proses auto pagi terjadi begitu. Nah terjadinya karena apa? Karena kita lapar.
gitu. Jadi proses auto pagi itu terjadi karena kita bisa menahan lapar, tidak makan dan minum dalam waktu belasan jam, dan itu terjadi berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun. Jadi kalau ada teman-teman yang pengen sembuh dari sebuah penyakit misalkan gitu ya, wah tubuh kita kan nggak perlu obat, bisa mengobati dirinya sendiri misalkan gitu. Lalu kemudian nggak makan menahan makan selama 1 minggu doang, lalu mengharapkan kesembuhan dari sakit yang sudah parah. Nah itu menurut saya juga nggak masuk akal gitu loh. Jadi kalau memang teman-teman mau merasakan efek yang luar biasa dari auto pagi, maka teman-teman harus bisa berpuasa, menahan lapar dalam waktu tidak hanya sehari 2 hari, tidak hanya seminggu 2 minggu, tidak hanya sebulan 2 bulan. Tapi kalau ingin mendapatkan hasil yang maksimal, lakukan bertahun-tahun dan kalau bisa berpuluh-puluh tahun. Maka efeknya pasti luar biasa. Nah ini saya harus luruskan juga. Kenapa harus diluruskan gitu loh? Karena banyak orang-orang yang berpikir begitu gitu. Aku mau puasalah sebulan agar kankerku sembuh misalkan. Loh kanker itu udah luar biasa parah gitu loh. Kanker itu sudah luar biasa parah, lalu kita cuma berharap dari puasa sebulan kita bisa sembuh. Oh, itu nggak bisa. Menurut saya itu terlalu nggak masuk akal. Maka teman-teman sekali lagi agar proses auto paginya terjadi dengan baik, maka kemudian lakukan puasa menahan lapar belasan jam setiap hari, itu lakukan bertahun-tahun. Itu yang kedua yang saya sampaikan. Kemudian yang ketiga, yang ini saya sampaikan, ketika proses auto pagi terjadi, tadi kan saya bilang sel-sel yang rusak itu akan dimakan oleh sel-sel yang sehat. Nah, sel-sel yang rusak ini kan harus digantikan, ya kan? Oh misalkan, ini kita udah lapar, selnya memakan sel yang rusak di sebelahnya, ya kan, kiri kanan depan belakang atas bawah. Lalu kemudian sel yang rusak ini dimakan, maka sel yang rusak ini harus digantikan dong gitu loh. Nggak bisa, harus digantikan nih. Nah gantinya dengan apa? Nah gantinya itu adalah dengan kita memasukkan asupan protein yang cukup ke dalam tubuh. Ingat ya, di metabolisme pangan, ya kan, di ilmu pangan itu dikatakan bahwa kita kan punya makronutrisi itu 3, ada protein, ada lemak, ada karbo. Nah semuanya punya fungsi masing-masing. Misalkan contoh protein itu fungsinya adalah untuk membentuk sel-sel yang baru. Artinya kalau proses auto pagi terjadi, sel-sel yang rusak sudah dimakan, sudah hancur, sudah habis, maka butuh sel yang baru. Sel yang baru ini dari mana? Ya berarti kita butuh asupan protein yang cukup, sehingga asupan protein tadi akan terpecah menjadi asam amino. Asam amino ini kemudian akan membentuk sel-sel yang baru lagi. Jadi kalau dibilang salah, apakah benar ketika kita, ya, jadi kalau ada yang bilang apakah benar ketika kita ingin mendapatkan ya proses auto pagi yang maksimal, berarti asupan proteinnya harus dikurangi. Kalau menurut saya nggak harus dikurangin, justru harus asupan proteinnya harus banyak gitu loh. Harus cukup dalam sehari karena kita butuh protein untuk membentuk sel-sel yang baru. Sel-sel yang rusak sudah dimakan, kita butuh sel-sel yang baru, sehingga sel-sel yang baru ini dibentuk oleh protein-protein yang masuk ke dalam tubuh kita. Nah, jadi kalau dari penjelasan saya tadi ya 1, 2, 3, maka agar mendapatkan ya kan efek auto pagi yang maksimal, bukan mengurangi asupan proteinnya, tapi adalah yang harus kita lakukan puasanya diperpanjang. Ya kan, misalkan hari ini bisa 16 jam sebulan. Bulan depan perpanjang puasanya 18 jam. Jadi selama 18 jam kita hanya minum air putih saja misalkan. Atau minum teh tawar saja. Atau minum kopi pahit saja. Nah itu selama 18 jam lakukan itu. Jadi agar auto paginya maksimal, yang pertama yang diperpanjang puasanya. Yang kedua diperpanjang juga melakukan puasanya. Tidak hanya seminggu, tidak hanya sebulan, tapi bertahun-tahun. Ya, jadi 2 hal ini saja. Kalau misalkan 2 hal ini dilakukan konsisten, disiplin, maka auto paginya pasti terjadi maksimal. Tahan lapar lebih panjang, kemudian lakukan ini selama bertahun-tahun. Maka kemudian tubuh kita akan melakukan efek yang luar biasa yang bernama auto pagi itu. Jadi bukan proteinnya yang dikurangin, tapi laparnya kita perpanjang. Kemudian proses kita menahan lapar itu nggak hanya sehari 2 hari, tapi bertahun-tahun. Nah 2 hal itu saja. Ingat ya, jadi kalau secara pribadi menurut saya bukan asupan proteinnya yang kita kurangi. Ya, semoga ini menjadi manfaat buat kita semua, terutama buat saya pribadi, karena ini ketika bikin konten itu membuat saya lebih semangat juga untuk melakukan gaya hidup sehat. Maka konten ini tidak hanya memberi kebaikan buat teman-teman, tapi buat saya pribadi juga ya. Terima kasih yang sudah mampir, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kita bertemu di video yang lain teman-teman, semoga semuanya sehat. Bye-bye.